Di Kudus, pada waktu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Juga mereka yang masih memeluk kepercayaan lama, dan memegang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Ja'far Shodiq harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq membeli seekor sapi, dalam riwayat lain disebut Kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu, tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci, yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa, yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat, yang kebanyakan justru memujanya, dan menganggap binatang keramat? Itu berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam, maupun Buddha dan Hindu. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai. Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti, apalagi menyembelih sapi. Sebab, di waktu saya masih kecil dulu hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Raden Ja'far Shodiq itu adalah titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Salah satu di antara surat-surat Al-Quran yaitu, surat yang kedua juga dinamakan surat sapi, atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah. Kata Sunan Kudus. Masyarakat makin tertarik. Kok ada sapi di dalam Al-Quran? Mereka jadi ingin tahu lebih banyak, dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah, sesudah simpati itu berhasil didapatkan, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun juga tak jauh bedanya dengan candi-candi milik agama Hindu. Lihatlah Menara Kudus yang antik itu, yang hingga sekarang dikagumi orang di seluruh dunia, karena keanehannya. Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam, hanya karena sikap toleransinya yang tinggi, yaitu menghormati sapi, binatang yang dikeramatkan umat Hindu. Kini Sunan Kudus bermaksud menyaring umat Buddha. Caranya? Memang tidak mudah, harus kreatif, dan tidak bersifat memaksa. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan, atau tempat berwudu, dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha. Jalan berlipat 8, atau Asta Sanghika Marga, yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. 7. Dan menghayati agama dengan benar. Usahanya itu pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang penasaran, untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan, atau tempat berwudu. Di dalam cerita tutur disebutkan, bahwa Sunan Kudus itu, pada suatu ketika, gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.